sekolah itu sudah menjadi kebutuhan tampaknya yang tidak terjangkau. Bayangkan itu, ya, karena ini dirasakan oleh sebagian besar warga di sebuah desa yang terpencil yang ada di Kabupaten Bengkayang di Kalimantan. Ya, anak-anak sampai harus ikut bekerja menoreh getah karet sebelum berangkat ke sekolah. Ditambah lagi bisa Anda bayangkan harus menempuh perjalanan 2 jam hanya untuk meraih ilmu. Menorehkan itu pekerjaan orang tua, bukan pekerjaan anak. Harapannya sih supaya ada kerjaan yang layak khusus buat anak-anak sekolah aja. Kerajinan kayak apa kayak, pokoknya khusus anak sekolah aja. Ungkapan hati Natali seorang siswa SMP. Hari-harinya adalah rutinitas. Ketika mentari nampak saat beranjak membantu orang tua menoreh karet di hutan. Tiap torehan adalah buah kesabaran dan ketelitian. Taruhannya adalah kualitas getah. Tiap tetes getah karet begitu berharga demi biaya sekolah. Usai bekerja, mandi di sungai bukan sekedar bermain, tapi juga membersihkan kulit yang gatal terpapar getah karet. Ini pun tak bisa berlama-lama, karena tiba waktunya bergegas sekolah. Semangat Natali bersekolah dibayangi pesimisme sang bunda. Ketiadaan biaya bakal memupuskan cita-cita Natali mengenyam bangku pendidikan. Sampai tamat SMA nggak mampu Bu, terus sekarang nggak mampu, soalnya hasil karetku cuma 2 kilo, nggak mampu Bu. Di Desa Tumiang, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan berkebun. Penghasilan tambahan untuk sekolah didapat dari anak-anak yang menoreh karet. Ya, kita kategorikan sekitar 50-60% lah. Jadi kalau kita hitung secara persennya, bantu hampir mayoritas gitu. Jadi anak-anak itu tidak ada yang pakai santai di rumah, bantu orang tua. Putus sekolah menjadi peristiwa yang lazim, mungkin bukan hanya di Bengkayang, tapi juga di pelosok tanah air lainnya. Jaringan World Vision mendata, diperkirakan lebih dari 600.000 anak setiap tahun putus sekolah. Tak melulu karena ekonomi. Memang ada persoalan dengan pendidikan dasar ya. Anak-anak akses ke sekolahnya cukup jauh. Anak-anak mereka belum siap sebetulnya memasuki dunia pendidikan, ikut proses pendidikan dasar. Tidak adanya pendidikan usia dini. Seperti itu kondisinya. Desa terisolir bukan hanya Tumiang di Bengkayang. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Jika makin banyak anak yang putus sekolah, apa jadinya? Anastasia Putri dan Erwin Arif melaporkan dari Bengkayang, Kalimantan Barat.